Ketika saya punya masalah, saya bawa-bawa sertifikat orang untuk kemudian saya gadaikan kepada orang lain. Sertifikat ini bukan punya saya, punya orang. Nice. Mengapa hari ini Yusuf Mansur? Coba kalian cek teman-teman, ceramah-ceramah terbaru Yusuf Mansur 2022-2023 itu sudah hampir tidak ada ceramah-ceramah dia yang model seperti ini. Karena dia sudah mulai khawatir teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Al-Walid. Dalam sebuah video saya ada seorang netizen yang berkomentar begini teman-teman. Mengapa Yusuf Mansur akhir-akhir ini jarang tampil di media teman-teman? Jarang tampil di media sosial teman-teman, di YouTube atau dimanapun. Di situ juga dia berkomentar bahwa padahal dulu Yusuf Mansur ini demen banget tampil di tempat-tempat seperti itu, tampil di media sosial maksudnya, tampil di media gitu. Memang terlihat. Kalau kita lihat video Yusuf Mansur di waktu lalu itu sangat banyak sekali beredar dibandingkan dengan hari-hari ini yang mulai berkurang teman-teman. Yang mana di situ kalau dari pendapat saya bahwa ini ada hubungan dengan video-video kritikan kami teman-teman. Mengapa hari-hari ini Yusuf Mansur kemudian sudah jarang tampil di media sosial? Paling nggak dia cuma tampil di Instagramnya ya. Di Instagramnya itu kebanyakan ya cuma pencitraan gitu. Ya selayaknya malaikat gitu teman-teman. Yang mana di sisi lain dia cuek terhadap masalah-masalah yang kemudian ada hubungannya dengan dia, ada sangkut pautnya dengan dia gitu. Masalah-masalah tersebut ya adalah tambang batu bara misalnya, Hotel City, Paytrend, karyawan Paytrend yang menuntut haknya menuntut gajinya dibayarkan teman-teman. Yang mana waktu itu ketika ini karyawan Paytrend sudah dimediasi oleh Disnaker dan kemudian di situ kemudian terbukti bahwa memang pihak Paytrend yang tidak menunaikan kewajiban untuk membayarkan gaji Paytrend dan mereka mengakui itu dengan mereka menyepakati melunasi gaji karyawan Paytrend ini kalau nggak salah 10 orang, kalau nggak 14 orang. Itu senilai 400 sampai 500 juta, kurang lebih sekitar 70-an juta per bulan. Yang mana mereka hanya membayar di bulan pertama, cicilan pertama. Kedua, ketiga mereka kemudian sudah mulai ingkar janji lagi, teman-teman. Di mana kemudian pernyataan Yusuf Mansur selama ini tentang Paytrend, hebohnya Paytrend gitu. Apakah di sini Yusuf Mansur yang berbohong atau Paytrend? Bagi saya keduanya. Tidak ada bedanya antara Yusuf Mansur dan Paytrend. Karena harusnya yang paling bertanggung jawab tentang Paytrend adalah Yusuf Mansur. Orang yang selama ini mencitrakan dirinya layaknya sebuah malaikat. Orang yang selama ini mencitrakan dirinya seolah sudah pernah bertemu dengan Rasulullah SAW, teman-teman. Bagaimana ceritanya orang seperti ini gitu? Bisa berbuat hal seperti ini? Orang yang selama ini mencitrakan dirinya seolah paling dekat dengan yang namanya urusan agama. Lalu kenapa kejadian masalah ini banyak orang yang kemudian menuntut haknya? Saya hitungkan pelan-pelan teman-teman. Paytrend, dari member Paytrend, saya sudah mewawancarai orang-orang mantan-mantan member yang di Paytrend. Hotel City, patungan tabung tanah, ya. Terus tambang batubara JBN, di sini ada korbannya juga Pak Zani Mustafa, dia juga korban dan juga kemudian menjadi pengacara. Lalu kemudian Umroh Merdeka. Kemarin juga ada yang kita wawancara namanya Pak Freddy yang kemudian tersangkut masalah e-coin, kripto dengan anaknya Yusuf Mansur, Widra Mansur, di mana di situ dia bercerita bahwa dia diajak masuk oleh Yusuf Mansur, lalu kemudian dia merasa diintimidasi di situ. Ini ungkap Pak Freddy ya. Ada banyak hal masalah yang tersangkut dengan Yusuf Mansur. Belum lagi tentang Ibu Lestari, seorang wanita yang hari ini sudah beranjak tua. Yang mana dulu dia di situ terang-terangan dia mengatakan bahwa dia dulu pernah tinggal bersama Yusuf Mansur. Ada Ibu Ana yang juga seorang perempuan. Kalau tidak salah di tahun 2011 atau 2012 dia mengatakan dia dijanjikan sesuatu oleh Yusuf Mansur. Apa ini teman-teman? Apa ini? Ada apa ini? Ada apa dengan seorang Yusuf Mansur gitu? Dan kemana dia hari ini? Hari ini dia masih bisa melenggang bebas, masih bisa mengupload video di Instagramnya, padahal ada banyak orang yang bermasalah dengan dia gitu. Baik, kita akan menonton sebagai hiburan buat teman-teman video dari arah kebenaran. Ini video kocak teman-teman. Ada cerita kecil dari seorang ibu, dengan izin Allah saya cerita. Dia sadar benar ya, kenapa ngarepin cincin dari suami? Benar Ustadz itu. Wa inna cincinuka ya.
Kita benar loh Pak, jarang loh kita sholat terus ngomong sama Allah begini, ya Allah betul ini cincin milikmu ya Allah. Kalau betul kau lihat tanganku, kau lihat jari jemariku ya Allah, sematkanlah satu cincin di tanganku ya Allah. Saya bilang kepada ibu-ibu pemirsa di seluruh tanah air, jalan, tunjuk cincin yang mana yang kamu mau, tunjuk, berangkat tuh. Jalan Omas, jalan tuh. Jalan itu Omas, ini cincin berapa gram? Begitu. 5 gram, boleh saya lihat? Boleh. Hasil lihat, pasang, cedek, tunjukkan ke Allah. Lihat, ya Rob, pantas tidak? Bagus tidak? Kalau bagus, ya Rob, kasih cincin ini untuk sudah. Ini dilok. dulu seorang Yusuf Mansur sangat pede banget ya ceramah dengan bentuk-bentuk ceramah seperti ini. Apakah Yusuf Mansur berani untuk berceramah seperti ini hari-hari ini? Berani enggak? Ini dulu Yusuf Mansur ceramah ini sangat pede sekali ya, di ceramah seperti ini itu pede banget ya. Pede. Ada banyak ceramah Yusuf Mansur seperti ini, model-model seperti ini. Bagaimana tidak dia menyuruh umat untuk ke tempat penjualan emas pakai cincin lalu tunjukkan ke Allah, seolah hanya saat seperti itu yang bisa dilakukan gitu. Pergi sholawat di showroom mobil, apalah gitu. Lalu kenapa hari ini Yusuf Mansur sudah tidak ada lagi ceramahnya seperti ini gitu. Bahkan Wirda Mansur pun anaknya sempat mulai membuat hal seperti itu. Dia ketika ada cerita dia tentang masalah mobil, dia mendapatkan mobil karena sedekahnya mengkosong. Bagi saya kedua orang ini hanyalah omong kosong, gitu, bullshit. Yang ingin menyalahgunakan membawa ke arah dunia, dan kemudian akhirnya orang-orang itu banyak yang terpengaruh. Saya pernah mewawancarai seorang bernama Ibu Rita, teman-teman. Dia seorang pegawai ASN yang akhirnya dipecat ya karena dia akhirnya banyak berutang karena sedekah ekstrim yang diajarkan oleh seorang Yusuf Mansur gitu. Bahkan kemudian diceraikan oleh suaminya. Bagaimana? Ini ajaran Yusuf Mansur, teman-teman. Makanya saya bilang, apakah Yusuf Mansur berani untuk menceritakan cerita-cerita ajaib dia di hari-hari ini? Kok tidak langsung dimakan sama netizen, teman-teman? Mengapa hari ini Yusuf Mansur? Coba kalian cek, teman-teman, ceramah-ceramah terbaru Yusuf Mansur 2022-2023. Itu sudah hampir tidak ada ceramah-ceramah dia yang model seperti ini. Karena dia sudah mulai khawatir, teman-teman. Saya belajar dari ibu saya zaman dulu. Ketika saya punya masalah, saya bawa-bawa sertifikat orang untuk kemudian saya gadaikan kepada orang lain. Sertifikat ini bukan punya saya, punya orang. Nice. Orang itu cuma bilang, kalau kamu memang dapat duit nanti bagi 2 sama aku. Saya bawalah kemudian sertifikat ini, tapi ya Rob, sertifikat ini kemudian jatuh ke tangan orang yang nagih. Gak kuasa saya menahan, sertifikat ini pindah tangan. Saya lapor sama ibu saya, Bu, doain saya, ini susah banget ya Allah, ketiban tangkai. Sekarang sertifikat orang lagi nambah. Ibu saya bilang, anterin ibu ke rumah dia. Saya bilang, mau ngapain ibu ke rumah dia? Ibu mau ngomong. Saya bilang, jangan, nanti saya malu. Apa kata ibu saya? Emang ibu mau ngomong sama dia? Ibu mau ngomong sama Allah? Allah yang udah ngambil sertifikat ini. Wa inna sertifikatuka. Oh, keren, hebat. Saya jadi saksi itu. Bagaimana kemudian ibu saya berdoa, Pak, sertifikat itu dipulangin, Pak. Gue udah bilang, jangan ngaji sama Yusuf Mansur. Pembohong patologis itu ada ya, teman-teman. Pembohong patologis itu ada. Dan kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang sudah tidak sadar bahwa dia berbohong. Orang-orang yang sudah tidak bisa membedakan mana kebohongan, mana kebenaran, teman-teman. Saya mau berkata begini, kalau memang apa yang diceritakan oleh Yusuf Mansur tentang keajaiban itu benar, harusnya orang ini itu tidak tersangkut banyak masalah, teman-teman. Harusnya orang ini itu tidak banyak orang yang bermasalah dengan dia gitu. Kalau orang ini benar ya. Ini dari penilaian saya ya, bukan kemudian dijadikan sebuah fakta kebenaran, bukan, teman-teman. Ini opini saya. Saya berpendapat seperti itu. Kalau misalkan Yusuf Mansur ini seorang yang benar, seorang yang cerita-ceritanya kemudian itu mengandung kebenaran,
harusnya orang ini tidak terlibat banyak masalah gitu, seperti ustadz-ustadz lainnya yang benar-benar berada di jalan yang benar, teman-teman, yang benar-benar ahlus sunnah wal jamaah, yang benar-benar orang yang menceramahkan tentang kebaikan, tentang apapun itu, tentang kehidupan akhirat, kemaslahatan umat, teman-teman. Tapi bagaimana dengan Yusuf Mansur yang tersangkut banyak masalah, teman-teman? Saya berdoa kalau memang hari-hari ini Yusuf Mansur tidak bisa kita jerat, mudah-mudahan ketika rezim ini berganti, ketika pergantian presiden, mudah-mudahan kemudian pemerintah berikutnya di rezim yang baru, di pemerintahan yang baru memperhatikan masalah ini, teman-teman, karena ini menyangkut masalah orang, teman. Bagaimana orang ini masih bisa berjalan bebas, melenggang bebas di antara banyaknya orang yang mengkritik dia, di antara banyaknya orang yang meminta haknya dikembalikan, di antara banyaknya orang yang menuntut haknya diselesaikan oleh Yusuf Mansur ini. Bagaimana bisa dia masih berjalan dengan wajah tersenyum, gitu? Bagaimana bisa? Bagaimana bisa? Ada banyak ceramah-ceramah dia yang bertentangan, bahkan kalau menurut saya ini bertentangan dengan ajaran Islam, teman-teman. Ada beberapa hal ajaran-ajaran Yusuf Mansur yang sebenarnya bagi saya, apa yang saya ketahui sepanjang saya mempelajari tentang ajaran Islam, tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tidak pernah ada. Bagaimana ceritanya kita bisa menjudge Allah gitu, memaksakan kehendak kita kepada Allah? Bagaimana? Ini diajarkan oleh Yusuf Mansur. Bagaimana ceritanya kita bisa mematematiskan sebuah hasil dari sedekah kita? Ketika kita sedekah 1 juta, kita bisa memastikan akan mendapatkan 10 juta. Ketika kita sedekah 1 juta, kita bisa memastikan akan dikalikan dengan 700 menjadi 700 juta. Bagaimana ceritanya, teman-teman? Bagaimana ceritanya hal ini bisa dibiarkan di tempat kita, teman-teman? Di negara kita yang merupakan negara mayoritas muslim, teman-teman. Seorang seperti Yusuf Mansur ini bagaimana bisa dibiarkan sampai hari ini? Terakhir saya katakan bahwa salah satu cara kita kritik hari-hari ini, karena saya tidak melihat ada etikat baik dari Yusuf Mansur maupun Jody Brotosena sebagai seorang yang sangat dekat dengan Yusuf Mansur. Tidak ada etikat baik dari mereka dua, karena Jody Brotosena juga ini ada tersangkut masalah ya. Ada tersangkut masalah kasus juga ya, berdua dengan Yusuf Mansur. Maka saya bilang hal yang paling dekat yang bisa kita kritisi dari mereka ini, yang bisa kita sebagai bentuk protes kepada mereka, ya kita boykot bisnis-bisnis mereka. Salah satunya warung Stick and Shake. Ada The Obong, kalau tidak salah ada juga itu warung Bebek Selamat, Haji Selamat. Boykot semua, jangan mau makan di tempat-tempat itu, teman-teman. Itu tempat-tempat bisnis-bisnis Yusuf Mansur, teman-teman, yang dimiliki oleh Yusuf Mansur, teman-teman. Buat mereka sadar bahwa mereka sedang dikritik, teman-teman. Buat mereka sadar bahwa mereka sedang diprotes, teman-teman, oleh kita. Dan gaungkan ini kemana saja, teman-teman. Share ke akun-akun media sosial kita. Sebarkan, sampaikan ke saudara-saudara kita, teman-teman. Agar kita bisa lihat hasilnya, teman-teman. Semoga dengan hal ini, dengan tindakan ini, Yusuf Mansur kemudian bisa muncul dan kemudian menjawab pertanyaan umat. Bagaimana ini? Anda punya masalah kok diam-diam saja. Anda punya masalah kok berbuat hal seolah-olah tidak terjadi apa-apa gitu. Oke, cukup sekian dari saya. Syarif Al-Walid, see you on the next videos. Seperti yang kita ketahui, Yusuf Mansur sedang menjadi perbincangan hangat di berbagai media. Selain karena ajaran Yusuf Mansur yang diduga sesat dan menyimpang, kasus penipuan yang diduga dilakukan olehnya juga menjadi sebuah tanda tanya besar. Di antara banyaknya kasus Yusuf Mansur, salah satunya adalah kasus Umroh Merdeka yang hingga saat ini tidak tersentuh. Lalu, berapa banyak korban dan kerugian yang diciptakan? Dilansir dari Toyiba.com, setidaknya ada 7.426 orang anggota PayTrend yang sudah mendaftar di program Umroh Merdeka dan telah menyetorkan uang booking seat senilai 3,5 juta per orang dengan total dana terkumpul senilai 24 miliar. Lalu, kemana dana tersebut? Nice. Gue udah bilang jangan ngaji sama Yusuf Mansur. Lu bandel sih.